Ya, alhamdulillah sahabat Keluarga Muslim, kita kembali lagi ya di 60 menit ya terkait dengan ruqyah syariah, praktek perdukungan, ruqyah syirkiyah dan berbagai macam ya selain sebagainya ya. Kita lanjutkan kembali bersama Ustaz Abdul Ghafur ya. Masya Allah dari Ustaz. Tadi ya. Berarti yang tekan ini bacaannya ya sesuai dari Al-Quran ya Ustaz ya, sama bacaan doa yang kita ngerti gitu ya Ustaz ya. Oh gitu aja berarti Ustaz ya. Enggak maksudnya enggak harus anjurannya harus ini gitu ya, ada. Nggak ada misalnya harus dibaca ayat ini posisinya, itu nggak ada. Oh gitu, berarti sebenarnya ruqyah itu mudah ya Ustaz ya? Iya mudah, tapi tergantung kita berani atau enggak. Kita berani apa enggak ya? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya kan. Kadang orang udah tahu tapi nggak berani dia. Nggak berani, ya? Karena berhadapan langsung dengan jin. Sama jin. Kadang kita udah emosi duluan dibuat sama jin itu kan. Iya benar. Bacaanmu nggak bagus katanya. Ini masih ada aku lebih hafal lagi dari bacaanmu kan, seperti itu. Ini kan sebenarnya dia masih membuat kita lemah. Nah, jadi tadi kita praktekkan untuk posisinya kita di posisi belakang. Mau dia perempuan, ya kalau perempuan bagus ya di depan. Kalau bisa pakai sater itu lebih bagus lagi. Oh gitu. Kalau pakai sater ya apa yang saya pakai sater itu pakai apa namanya? Pakai tirai. Tirai ya. Gorden. Pakai tirai ya harus ada yang menjaga dia di situ seperti itu. Karena kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa kita berdiri di posisi belakangnya. Karena saya juga pernah seperti itu kan. Lupa saya untuk duduk di belakangnya, di depannya gini kan, karena memang banyak situ kan, ada laki-laki ada perempuan kan, lupa saya. Maju dia digigitnya. Gigitan saya. Sakit, Sat? Ya terasa sakit lah. Berbekas. Dulunya ada bekasnya, sekarang udah nggak ada lagi. Lupa saya, harusnya di posisinya di belakang. Di belakangnya kalau dia mau gigit kan pasti mutar, kita kan udah siap-siap, udah tahu kan seperti itu ya. Perempuan ketika itu yang gigit. Karena kita lupa kan, namanya itulah manusia itu kan. Kadang-kadang lupa, walaupun udah sering, kadang lupa juga. Kita surah Al-Fatihah aja walaupun udah sering kita baca aja, kalau memang posisi lupa ya tetap lupa. Jumlah rakaat yang sering kita lakukan aja posisi lupa tetap lupa. Itulah Masya Allah. Jadi posisinya berdiri belakang. Untuk peruqyah ini biasa dia bermacam-macam untuk caranya. Ada dia modelnya langsung dibacakan. Jadi ketika udah posisi sudah pas, udah selesai, udah berwudu, udah apa seperti itu, pasien udah duduk, ada modelnya langsung dibacakan. Ada juga modelnya dia hanya membaca doa-doa terlebih dahulu. Ada yang modelnya dia si pasien ini dia disuruh bertobat terlebih dahulu. Iya, bertobat. Karena bisa jadi ya gangguan jin yang ada dalam dirinya ini karena dosa-dosa yang dulunya pernah dilakukan. Jadi dia bertobat dulu kepada Allah, misalnya dulunya sering meninggalkan sholat, ataupun dulu sering memegang mahram yang bukan mahramnya, tapi dia pegang, ataupun sering dari ucapannya menghina orang, dia disuruh bertobat dulu. Nah, makanya kayak sampai di sini posisinya itu kalau dia pasiennya itu gangguan jinnya ini kuat, ketika kita suruh bertobat, ya biasa terkadang bereaksi langsung. Oh, bereaksi? Iya. Wah gitu. Iya. Aku mau bertobat gitu. Padahal kita kadang belum bacakan apa-apa. Masih suruh bertobat dulu seperti itu. Nah, dia udah merasa kesakitan. Karena jin ini kan, setan ini kan dia tidak suka. Iya. Karena semua perbuatan-perbuatan jahat yang dulu dilakukan oleh manusia, ketika dia bertobat habis semua perbuatan jahat tersebut kan, jadi bersih lagi. Makanya setan nggak suka. Aku sudah berusaha ribuan tahun untuk menyesatkan kamu, tapi kamu telah menghapuskannya dengan taubat. Makanya ada nanti berkait dengan ini taubat, istighfar ini juga kan banyak. Manfaatnya sangat banyak sekali. Luar biasa. Itu tadi ya praktik singkat berkaitan dengan ruqyah yang syariah. Jadi pasien disuruh bertobat dulu, bertobat ataupun disuruh muhasabah dulu kan, ingat-ingat dosa yang dulu pernah dilakukan, dosa apa yang dulu belum ditobati. Pokoknya diajak muhasabah terlebih dahulu. Nah, dia biasa kalau sudah seperti itu, walaupun kita ruqyah nggak ada reaksi, itu posisi badan itu udah enak. Udah enak ya. Nah, dada udah mulai lega. Yang biasanya muntah-muntah itu, Sat? Ya? Yang biasa-biasa muntah itu? Nah, itu dia berbagai macam. Reaksi ya, reaksi terkadang ada, terkadang ketika di ruqyah juga nggak harus ada reaksi. Kadang memang semua ciri-ciri gangguan jin itu sudah ada sama dia. Ketika di ruqyah nggak ada reaksi, ya udah
ya biarkan memang karena posisinya seperti itu, tapi posisi badannya setelah diruqyah itu udah enak, dia udah plong seperti itu. Misalnya setelah diruqyah udah gangguan-gangguan apa namanya, ciri-ciri yang disebutkan tadi itu udah nggak ada lagi, kemudiannya seperti itu. Karena jin ini kan nggak semuanya dia, walaupun dia mengganggu, nggak semuanya kadang ketika diruqyah langsung mau menampakkan diri, dia kan bermacam-macam sama seperti manusia. Ada si fulan nih takut lah, aku larilah langsung aku kan ada modelnya seperti itu. Makanya sama juga di kalangan jin juga seperti itu. Nah, ini mau diruqyah aku kabul dulu. Tapi ketika nanti sudah diruqyah kan sudah ada benteng si pasien ini. Jadi ketika jin itu mau masuk lagi dia sudah tidak bisa. Makanya ketika setelah diruqyah badannya udah agak enak. Karena jinnya mau balik lagi udah nggak bisa karena udah ada benteng. Apalagi pasiennya ini dia dibekali lagi dengan zikir pagi sore, sholatnya terjaga, ini maka lebih bagus lagi. Nah itu ya ruqyah yang syariah ya. Syariah. Kalau yang syirkiyah ya ruqyah yang syirkiyah ini ada ciri-cirinya. Ya ciri-cirinya biasa kalau ruqyah yang syariah itu dia bacaan yang dibaca itu dia dengan bacaan yang kuat. Tidak ada yang disembunyikan, tidak boleh. Pelan-pelan dia bacanya ya, misalnya Ar-Rahmanir Rahim, kemudian dia diam. Diamnya tapi sambil ada yang dibaca. Ini maksudnya yang syirkiyah. Sesuatu hal yang aneh gitu ya. Iya. Ataupun di pertengahan ayat kadang ada yang diucapkan, ucapannya itu kuat, tapi bukan bagian dari Al-Quran itu juga dia tidak diperbolehkan. Kan ada misalnya orang seperti itu kan, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian dia ada memanggil, ya misalnya ada biasa kadangnya nama jinnya tersebut lah yang dipanggilnya. Ini masuk kategori ruqyah yang syirkiyah. Biasanya ruqyah syirkiyah ini termasuk untuk maksudnya dia pakai alat nggak gitu? Ya kadang mereka menggunakan alat juga. Yang ruqyah yang syirkiyah ini terkadang si pasiennya, ini untuk ciri yang kedua ya. Ruqyah yang syirkiyah itu kadang si pasiennya ini dia disuruh mencari air, entah 7 mata air, ataupun diambil dari 7 masjid, ataupun nanti modelnya bunga, cari bunga 7 warna. Ini masuk dari kategori ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah syirkiyah ini sebenarnya identiknya ke dukun. Dukun ya. Tapi dia dicampur dengan ayat Al-Quran. Ketika membacanya bacaan Al-Fatihah, ayat Al-Quran Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi setelah itu nanti disuruh, syaratnya itu tadi, syaratnya cari dulu bunga 7 rupa, nanti taruh di sini ya, ataupun nanti disuruh cari hewan yang aneh, yang hitam legam seperti. Kok bisa cari kalau yang cari tikus yang janda, nanti syaratnya itu sulit kita penuhi. Makanya itu masuk dalam kategori ruqyah yang syirkiyah cirinya. Kemudian ada ciri selanjutnya, terkadang ruqyah syirkiyah ini mereka memberikan jimat-jimat. Diberikannya jimat-jimat. Ini seperti yang di depan ini? Iya, contohnya seperti inilah. Nanti kadang termasuk juga nanti dikasihnya wafak. Mungkin nanti untuk tulisannya, ini dia model wafak ya. Ini di sini tulisannya itu, mungkin bisa Haikal bacakan untuk manfaatnya. Manfaat yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini nanti biasa wafak. Ini dia wafak namanya. Oh, itu wafak. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Arab, Ustaz? Mungkin dia bisa didekatkan biar nampak dia tulisannya. Iya, coba didekatkan dulu ya. Masya Allah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan huruf-huruf Arab, tapi dia huruf Arabnya itu tidak bisa dipahami. Seperti ini dia wafak namanya, ataupun bisa disebut juga dengan rajah. Oh, rajah. Apa ini coba Anda baca ya, Ustaz ya? Faedah dan barokah lemah tambah. Nah, ini dia. Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke faedahnya aja. Cara faedahnya. 1, bila yang terkena sakit dipandikan dengan minyak dan tanah. Itu diminum sedikit saja, air segelas. Baca, niat ingin sembuh, utamakan baca bismillah. Seperti itu. Atau yang bawahnya nih, yang lebih mantap. Ini untuk mahabah, asihan, minyak dipakai mandi serta wafak semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikasihani oleh banyak orang. Kun fayakun wassalam. Ya, biasanya dukun dia memberi bentuk minyak seperti ini.
Ya, bentuk minyak seperti ini minyak sebenarnya minyak za'faron ini ya. Za'faron. Oh, Ya, apa inilah yang sering dipakai para dukun minyak za'faron. Baunya bau za'faron saja. Iya, kalau untuk jimatnya ya bermacam-macam lah untuk jimatnya. Di sini kita tidak membawakan asalnya. Nah, itu ada ini tanda sama juga. Nah, ini sama juga ya, ini apa namanya? Tanda love. Bifik juga. Ini untuk ada untuk mahabbah, ada untuk rezeki. Ya, biasa dukun dikasihnya seperti ini. Biar populer gitu. Iya, biar populer. Itu yang sebelumnya kita sudah bahas ya berkaitan dengan bulu perindu. Oh iya, bulu perindu ya. Yang goyang-goyang itu ya. Iya, bulu perindu. Nah, itu membuat seseorang makin percaya diri katanya kan. Karena setelah itu dia dapat pasangan hidup. Itu dia jimat. Masya Allah. Jimat. Nah, ini modelnya karena anak muda sekarang kan suka dia semar mesem. Nah, ini semar mesem. Nah, ini semar mesem dia kecil. Nah, ini yang harga murah, ada dia harga mahal lebih bagus lagi bahannya. Nah, ini semar mesem. Nah, padahal ini adalah hanya tokoh pewayangan. Pewayangan aja. Kenapa dia disebut seperti ini? Karena ketika ini kan semar ini dia termasuk kalau tokoh pewayangan itu dia gemuk badannya. Iya. Gemuk badannya. Kalau jalan pun terlalu berat, tapi ketika dia di bumi itu banyak yang menyukai. Nah, makanya dia dimasukkanlah semar mesem ini untuk jimat. Untuk jimat ya. Iya. Nah, inilah nanti dikasih kadang ada model seperti ini, nanti ada dikasihnya cincin. Kalau dia mempelajari ilmu-ilmu kebal, nanti dia disuruh puasa. Nah, ini masuk juga ciri dari ruqyah yang syirkiyah. Kadang si pasien ini dia disuruh amalan-amalan yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nanti disuruh membaca zikir-zikir, misalnya ya salam sampai 1000 kali. Tujuannya untuk menyembuhkan penyakitnya, ataupun nanti suruh bacanya sampai 10.000 kali. Dia dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, ataupun ada nanti suruh baca aja Allah Allah Allah. Itu nantilah di situ setelah zikir itu ya setannya makin masuk. Karena ada teman juga yang dia meruqyah, orang yang sering melakukan itu ketika ruqyah bereaksi karena dia mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan jin makin senang. Karena ada kawannya kan seperti itu. Nah, makanya jin makin senang kepada orang tersebut. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih kesimpulan buat para sahabat keluarga muslim sekalian, maksudnya terkait dengan perdukungan ini, dan gimana sih maksudnya cara kita untuk menangkal biar gak ada tidak kerasukan lah gitu ya. Nah, biar maksudnya kita agar tidak masuk seperti itu lah. Kesurupan. Kesurupan lah seperti itu. Nah, tidak diganggu oleh jin. Nah, iya, tapi sesuai syar'i lah kan, syar'i yang benar gitu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berkaitan dengan perdukunan, ya. Semua dukun, ya baik dia dukun hitam ataupun dukun putih, itu kita dilarang untuk mendatanginya, ya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ata'arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal yang dia membenarkan ucapan yang disampaikan orang tersebut, ya maka dia telah ingkar kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para dukun ini rata-rata mereka mengakui kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau ada dukun yang dia tidak mengaku perkara yang gaib, ini dipertanyakan malah kedukunannya seperti itu. Ya, jadi baik dukun hitam ataupun dukun putih tetap itu tidak diperbolehkan, ya, karena yang membagi ada dukun hitam, dukun putih juga para dukun juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ya, dengan mereka memakai serban ataupun dengan mereka memakai baju jubah ataupun baju gamis, dengan mereka memakai biji-biji tasbih, ya, sehingga kita terkecoh bahwasanya ini termasuk dari dukun putih seperti itu. Ya. Makanya dukun hitam ataupun dukun putih tetap dilarang. Lebih baik kita menghindari. Iya, menghindari. Dan juga ketika kita misalnya terganggu oleh gangguan jin ataupun orang sudah kesurupan, ya makanya kita harus juga mengetahui ketika kita mau meruqyah seseorang, ya, ataupun membawa dia ke peruqyah, kita harus tahu terlebih dahulu peruqyahnya ini. Ya, dia adalah peruqyah yang syar'i ataukah peruqyah yang syirkiyah. Nah, makanya tadi ya ciri-cirinya sudah kita
sebutkan beberapa ya di antara cirinya. Terkadang dia yang ruqyah syirkiyah itu dia menanyakan untuk ibunya, nama ibunya. Nama ibunya, kemudian kadang setelah itu disuruh membawakan barang-barang, ya barang-barangnya tadi seperti yang kita sebutkan, yaitu misalnya suruh mencari air 7 sumber, ataupun 7 masjid, ataupun bunga 7 warna, 7 macam dan lain sebagainya. Ini adalah masuk kategori perdukunan. Walaupun yang menyuruh itu adalah orang-orang yang tidak pintar. Karena orang sekarang sudah kan seperti itu, sudah disamarkan dia dengan nama dukun nggak laku, ganti nama. Dengan ini nggak laku, dengan ganti nama lagi. Sampai entah nanti jadi apa seperti itu. Kemudian selanjutnya terkadang yang ruqyah yang syirkiyah selanjutnya terkadang dia meminta dikorbankan sesuatu tapi tujuannya adalah untuk setan. Jadi suruh motong ayam tapi tujuannya untuk sesajen lah seperti itu. Tujuan untuk sesajen ataupun motong kambing. Ya kalau dalam hadisnya itu walaupun hanya seekor lalat saja kita tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk jin. Ini makin tidak diperbolehkan. Ya makanya ruqyah syirkiyah ini punya lebih identik lagi ke dukun. Ruqyah syirkiyah ini lebih ke dukun. Ya karena memang dukun yang melakukan, dukun kan hanya berubah casing aja, tapi yang dilakukan tetap sama. Ya, kembali juga ke masa jahiliyahnya ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya terkadang para dukun itu memberi jimat-jimat. Ataupun kadang kalau dia ruqyah syirkiyah ini ya terkadang dia dikaitkan ya hari lahirnya dengan pasaran, kalau orang Jawa bilang ada legi, wage, pahing, itu nanti dikait-kaitkan, ataupun kalau dalam bahasa kita biasa disebut primbon-primbon. Primbon-primbon ini dia termasuk dari hasil tulisan dari para dukun. Ataupun kita membaca horoskop, ya padahal menulis horoskop itu sendiri pun ya sebetulnya kalau ditanya ya asal-asalan aja, pas pula kebetulan betul seperti itu. Baik, Masya Allah. Sepertinya waktu kita udah habis, Ustaz. Jazakumullah khairan lah, Ustaz, telah maksudnya untuk menjelaskan yang secara detail terkait dengan hal ini. Tapi kita sepertinya belum selesai ya, Ustaz. Ini mudah-mudahan kita lanjutkan kembali ya nanti setelah episode yang selanjutnya insya Allah nanti ya. Ya, dan terima kasih juga jazakumullah khairan terhadap kepada para sahabat keluarga muslim sekalian ya yang selalu bersemangat ya untuk menonton acara 60 menit. Dan terima kasih atas semangatnya ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.